Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah pendidikan kewarganegaraan rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan ke-6 atau materi kelima dan tugas kelompok 4, yakni terkait dengan demokrasi di Indonesia. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia atau sistem politik yang ada di Indonesia, khususnya politik pemerintahannya, bukan politik kebangsaannya. Politik pemerintahan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat dari Pancasila sesuai dengan sila keempat adalah demokrasi sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam pasal 4 ayat sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, permusyawaratan perwakilan ini adalah bagian daripada ciri dari negara atau alam demokrasi. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan terkait dengan demokrasi di Indonesia ini. Diawali dari definisi dulu ya. Karena kalau kemudian mau memahami suatu persoalan, itu harus berangkat dari definisi. Karena dengan definisi tersebut, kalau dalam ilmu logika atau ilmu mantik itu ada istilah jami' mani. Jami' itu artinya komprehensif, mencakup, ya sifatnya eksklusif. Sementara kalau mani itu maksudnya inklusif. Jadi dalam definisi itu harus ya unsur dalam definisi atau kemudian takrif kalau dalam bahasa Arabnya itu harus ada sesuatu yang mencakup kepada keseluruhan dan ada yang mencegahnya. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia adalah hewan, nah ini definisi ini kurang cukup, ya artinya masih belum benar karena manusia itu bukan semata-mata hewan. Ya, dengan kata-kata hewan itu sudah masuk kategori jami. Jami itu artinya mencakup kepada keseluruhan. Bahwa manusia itu bagian daripada jinsun minal hayawan. Akhirnya kemudian didatangkan kata natik. Natik itu maknanya adalah yang mampu berpikir logis. Berarti manusia itu adalah hewan yang mampu berpikir logis. Hewannya itu namanya jami', natiknya itu adalah mane. Jadi ketika sudah mencakup kedua hal jami' mani ini, maka takrif itu dianggap sudah takrifun kamil, yaitu definisi yang sempurna. Jadi manusia itulah hewan yang mampu berpikir logis. Ketika disebut hewan, maka sapi masuk, kambing masuk, ayam masuk, buaya masuk, semuanya masuk. Berarti manusia sama dengan jenis itu. Tapi ketika kemudian ada mani, mani yaitu yang menghalangi agar kemudian tidak ikut masuk pada definisi manusia, yakni kata-kata natikun yang mampu berpikir logis, mampu berbicara dengan pikiran yang logis, ya bicaranya bukan ngelantur, bukan karena kebiasaan seperti burung beo, maka ayam, kemudian burung beo yang bisa ngomong assalamualaikum, Allahu Akbar, kadang bisa melafalkan kata-kata yang sering diungkapkan oleh manusia, ya, nah itu tidak masuk akhirnya. Buaya tidak masuk kategori manusia. Nah, dalam definisi demokrasi itu juga ada unsur dua ini, yakni unsur jami' dan unsur mani. Dikatakan di sini bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa bahasa Yunani, ya, dari kata demos dan kratos. Demos dan kratos dari dua unsur kata, yakni demos dan kratos. Demos itu maknanya adalah pemerintahan, sementara demos itu maknanya adalah rakyat, sementara kratos itu maknanya adalah kedaulatan atau pemerintahan. Sehingga demos kratos secara singkatnya, alih bahasanya berarti kedaulatan rakyat. Sering diartikan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Lawannya demokrasi itu adalah monokrasi. Kalau monokrasi itu artinya kekuasaan tunggal. Sementara kalau demokrasi itu kekuasaan yang kolektif. Kolektif di sini adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Makanya di dalam sila keempat dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perwakilan ini kolektif. Wakil dari Jawa Timur, wakil dari Jawa Barat, wakil dari Jawa Tengah, wakil dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Papua, NTB, Bali. Semuanya duduk di Senayan dalam rangka mewakili aspirasi seluruh penduduk yang ada di Indonesia, ya. Karena itulah ciri khas daripada alam demokrasi. Baru-baru ini kemudian Profesor Mahfud MD menyatakan begini, selaku Menko Polhukam, beliau ya bukan tidak mau untuk dikritik, tapi beliau membuka kritik itu kepada Menko Polhukam, silahkan. Namun beliau mengkritik balik terhadap orang-orang yang mengkritik kinerja pemerintah sekarang. Kenapa kok Jokowi atau pemerintahan sekarang ini tidak mampu menangkap koruptor misalkan? Ini tidak mampu lah. Sebenarnya karena kekuasaan di negara kita ini adalah demokrasi, kekuasaannya itu adalah bukan hanya dari satu sisi, tapi juga trias politika. Trias politika itu kan tiga kekuasaan, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Maka di alam demokrasi yang baik, ketiga-tiganya ini harus bekerja sama dengan baik. Seperti undang-undang Cilaka kemarin itu bagian daripada demokrasi. Silahkan berdemonstrasi, tidak setuju terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh dalam hal ini DPR, ya itu bukan pemerintah, itu dari DPR. Ya, sekalipun memang usulan dari awal itu Luhut bin Sarpanjaitan ketika dulu menjabat sebagai Menko Polhukam, dialah yang kemudian inisiatornya. Cuma itu berasal dari keluhan Jokowi yang banyak alam investasi di Indonesia ini susah, terlalu banyak birokrasi, ya birokrasi yang kemudian mengitarinya, sehingga orang investor dari luar itu mau datang ke Indonesia itu hitung-hitungannya cukup matang, ya bahkan sampai kemudian bisa gagal karena terlalu banyak jelimetnya aturan-aturan yang ada. Makanya kemudian dibuatlah RUU Cilaka itu. Namun pada perjalanannya ternyata benar-benar cilaka, ya karena cilaka cipta lapangan kerja itu benar-benar cilaka. Akhirnya ada beberapa ya yang kemudian kurang mengena rasa keadilan di masyarakat, sehingga kemudian mahasiswa turun ke jalan, ya mungkin Anda juga bagian dari kemarin itu, tidak masalah, karena alam demokrasi, demonstrasi itu bagian daripada ciri daripada demokrasi. Tapi cara menyampaikan pendapat tersebut yang memang sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu kan, kebebasan berpendapat, berserikat dan semacamnya itu, ya harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau dalam bahasa agama itu ada nahyul munkar bil ma'ruf, amar ma'ruf bil ma'ruf. Jadi kalau mau memerintahkan suatu perbuatan baik ya harus dengan cara yang baik. Melarang perbuatan mungkar juga harus dengan cara yang baik. Tidak boleh amar ma'ruf bil munkar, nahi munkar bil munkar, tidak boleh. Oleh karena itu menyampaikan pendapat harus dengan menggunakan cara-cara yang baik. Karena alam demokrasi memang membuka keterbukaan seperti itu. Profesor Mahfud itu kemudian mengkritik kemarin orang-orang yang menganggap bahwa pemerintahan ini tidak ada baiknya. Ini kan mustahil menurut saya, ya. Masa kemudian sekitar 7 tahun ini atau mau 7 tahun lah ya pemerintahan Jokowi ini, sekarang Jokowi jilid kedua, pasti ada kebaikan. Kalau toh di sana sini ada yang kurang baik, ya mungkin mari kita diperbaiki bersama-sama. Karena tidak bisa, pemerintahan kita demokrasi, bukan monokrasi. Kalau monokrasi kan otoriter, semuanya bisa ditangani presiden. Kita tidak bisa, dikekang oleh aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu, maka saling memahami antara trias politika tadi itu, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, itu sangat diperlukan. Tidak mungkin eksekutif melakukan penekanan kepada legislatif, demikian juga kepada yudikatif, tidak boleh, itu namanya intervensi. Misalkan eksekutif dalam hal ini presiden bilang kepada bagian yudikatif, yakni penegak hukum, ya itu dihukum, itu harus, tidak boleh. Ini namanya melakukan penekanan. Oleh karena itu dalam alam demokrasi itu memang harus
berjalan duduk bareng yang baik sehingga kemudian tercipta yang namanya iklim pemerintahan yang kondusif. Kita ini demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selanjutnya, pada slide berikutnya dijelaskan norma-norma dalam demokrasi ya. Norma-norma dalam demokrasi. Ini dikatakan dalam demokrasi itu norma yang pertama yang dianut adalah menganut sistem negara hukum bukan negara absolut. Kan? Jadi demokrasi itu negara hukum bukan negara absolut. Kontrol sosial oleh rakyat. Jadi rakyat menjadi kontrol, menjadi balance dari pemerintahan. Adanya pemilu yang bebas, ya, prinsip mayoritas, ya. Jadi kalau kemudian tidak bisa dicapai kata mufakat, maka prinsip mayoritas. Kenapa kok selalu dilakukan voting? Karena voting itu sesuai dengan undang-undang. Kalau voting nanti kan banyak kepentingan, ya itulah kelemahan demokrasi, Tapi sebenarnya andai kata voting itu juga berdasarkan hati nurani rakyat, tapi bukan karena warni piro tadi itu, bukan karena politik transaksional, insya Allah ya juga baik hasilnya. Sekarang kan tidak, karena berdasarkan prinsip transaksional. Saya akan memilih Anda dengan catatan Anda berani bayar berapa kepada saya. Sehingga kemudian di parlemen, undang-undang ini bisa digolkan. Dulu katanya Profesor Mahfud juga ya, ketika di Orde Baru itu, ketika membuat undang-undang atau pasal-pasal itu, bahkan sampai ke ayat-ayatnya itu, satu ayat bisa 50 juta untuk membantu. Jadi menggolkan ayat-ayat itu, ayat-ayat setan itu namanya kalau seperti itu, sehingga kemudian tidak mengena kepada rasa keadilan di masyarakat, tapi hanya kepada kantongnya sebagian oknum daripada aparatur pemerintahan pada waktu itu ya. Sehingga kasus Freeport pun sebenarnya itu karena korban, tanda petik, korban daripada kesepakatan, tanda petik kesepakatan jahat lah pada waktu itu yang terjadi. Sehingga mau tidak mau, tiap 10 tahun itu katanya Freeport bisa memperpanjang dirinya sendiri, mau dan tak mau pemerintah. Nah, sekarang kan saham sudah diambil alih oleh pemerintahan Jokowi ini 50 plus 1%. Jadi lebih banyak. Nah, saya kurang paham juga ya. Itu kan yang sering disampaikan seperti itu. Kemudian adanya jaminan atas HAM, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Itu ciri demokrasi. Kalau dalam alam demokrasi tidak ada penegakan HAM, supremasi HAM kemudian dihilangkan, berarti bukan negara demokrasi, berarti itu otokrasi atau monokrasi. 7 norma dasar demokrasi menurut Khalis Majid. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Bahwa orang itu tidak bisa sama. Orang itu berbeda-beda. Musyawarah, seperti yang saya katakan. Pemufakatan yang jujur dan sehat. Bukan pemufakatan yang jahat. Adanya kerjasama. Kerjasama antar anak bangsa. Pemenuhan segi-segi ekonomi. Pertimbangan moral. Sistem pendidikan yang menunjang. Ya. Ini beberapa 7 norma demokrasi. Kalau kemudian ke-7 ini tidak ada, berarti itu hanya demokrasi, hanya luarnya saja, hanya kulitnya saja. Esensinya bukan alam demokrasi itu namanya. Komponen penegak demokrasi. Pertama adalah negara hukum. Ya, Indonesia sudah dikatakan adalah negara hukum, pasal 27. Indonesia Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Ya, semua orang sama perlakuannya di hadapan hukum. Equal protection under the law, equal justice under the law. Sama, negara hukum. Pemerintahan yang good governance, yang baik, badan pemegang kekuasaan legislatif, peradilan yang bebas dan mandiri, masyarakat mandiri, pres yang bebas dan bertanggung jawab, infrastruktur politik. Nah, sini kita kan sudah kompleks ya. Untuk yang menangani masalah eksekutif ada presiden ya. Kemudian pengawas kontrol itu ada DPR ya. Kemudian yang bersidang itu ada yudikatif. Kemudian yang berkaitan dengan
pemeriksa keuangan, BPK, ya, ada kemudian pengawas peradilan, ada komisi yudisial, ya, dan semacamnya. Itu infrastruktur politik namanya. Kemudian partai-partai ya di Indonesia sudah multi partai banyak. 3 hal untuk mengukur jalannya sistem demokrasi. Apakah berjalan atau tidak? Pertama, pemilu sebagai proses pembentukan. Sudah dilaksanakan enggak di Indonesia? Sudah, tiap 5 tahun sekali. Bahkan Desember ini akan dilaksanakan pemilu kada di Jember ya. Ada 3 calon sekarang ini yang akan diusung ya, calon petahana, kemudian calon nomor 2 yaitu Hendy dan Gus John, dan yang ketiga ada Saif. Saif itu Salam dan Ivan. Silakan Anda bisa memilih siapa yang terbaik dari yang 3 itu. Oke. Dengan hati nuraninya, jangan memilih berdasarkan uang ya. Karena kalau berdasarkan uang maka nanti uang habis, nah, Anda tidak akan punya rasa chemistry lagi kepada pemimpinnya. Dan pemimpinnya juga akan nanti lupa kepada Anda karena merasa membeli suara itu. Susunan keseluruhan negara yang distributif, ya. Distributif itu artinya ya tidak hanya terfokus kepada satu orang manajerial kita ini ya. Tidak hanya presiden hanya eksekutif. Nanti yang buat undang-undang ya legislatif, yang mengadili yudikatif. Itu namanya distributif. Bukan hanya satu. Kontrol, check and balance dari rakyat, baik di ranah eksekutif atau legislatif. Ya. Kata Gus Dur, rakyat ini bagus peranatanya. Jangan semuanya dikit-dikit pemerintah. Dikit-dikit pemerintah. Kata Gus Dur, libatkan rakyat untuk mengontrol sebagai check and balancing. Ya. Demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang 45, maka sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi liberal, ya. Bukan demokrasi liberal. Sebebas-bebasnya tidak. Kita diukur dengan atau dibatasi oleh norma-norma yang ada di Pancasila. Jadi demokrasinya adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya, rakyat yang mana? Rakyat yang bertuhan. Oleh rakyat yang mana? Oleh rakyat yang bertuhan. Dan untuk rakyat yang mana? Untuk rakyat yang bertuhan juga. Oleh karena itu ateis di Indonesia ini ya tidak bisa untuk hidup. Karena tidak sesuai dengan alam demokrasi di Indonesia. Karena alam demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ciri daripada demokrasi yang ada di Indonesia. Tidak demokrasi liberal seperti yang ada di Amerika. Demokrasi liberal itu memberikan peluang adanya sistem kapital. Ya, kapital. Kapital itu artinya yang kaya makin kaya, kata Roma Irama. Yang miskin makin miskin, sebebas-bebasnya. Yang punya uang saja yang kemudian bisa bisa berkuasa, bisa mengatur ekonomi. Namun dalam perjalanannya Indonesia itu pernah demokrasi terpimpin dulu di zamannya Soekarno sampai kelengserannya Soekarno itu. Dianggap Soekarno melanggar terhadap demokrasi Pancasila, padahal Pancasila itu yang menggali Soekarno sendiri. Kemudian menurut Profesor Hazairin, demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Artinya demokrasi yang berdasarkan 5 sila tadi itu. Nah, demokrasi dan korupsi. Ada pernyataan yang baik atau yang bagus dari Profesor Lord Arton. Dia menyatakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya. Bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut maka korupsinya juga absolut. Orang kalau sudah berkuasa itu ingin, kalau berkuasa 5 tahun ingin 10 tahun, setelah 10 tahun ingin 15 tahun, setelah 15 tahun ingin 20 tahun. Nah, karena dengan cara-cara yang untuk melanggengkan kekuasaannya itu maka cenderung koruptif. Kalau sudah koruptif maka kekuasaan yang absolut, maka korupsinya juga absolut. Terlalu lama berkuasa juga nggak baik. Yang menurut saya 2 periode itu sudah baik. Jadi kalau sampai kemudian ada digadang-gadang Indonesia Jokowi mau di 3 periode, saya juga nggak setuju. Nanti takut kembali lagi alam orde baru itu. Ya, ini pernyataan Profesor Lord Acton ini menurut saya cukup baik. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oh, kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan namanya orang yang berkuasa kan. Apapun saja bisa ia lakukan kan begitu untuk melanggengkan kekuasaannya, cenderung korup.
dan kekuasaan yang absolut, ya, terlalu mutlak, maka korupsinya juga absolut. Ini perlu direnungkan ini pernyataannya Profesor Lord Acton ini. Makanya di Indonesia ini kan ada eranya Soekarno, ada eranya Soeharto. Ki Abdurrahman Wahid itu bukan era lah menurut saya karena tidak nyampe selesai. Megawati itu terah Soekarno. Kemudian SBY itu bisa dikatakan era karena 10 tahun, Jokowi juga bisa dikatakan era, tapi itu kan afiliasinya ke juga Soekarno. Kemudian kelemahan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih cenderung bersifat formal, tidak pada isi dan substantif. Jadi apa ya? Ya kalau kepada isi dan substantif kan tentunya kan ada KPK ini ya malah tambah habis korupsi. Tapi ternyata korupsi semakin marak kan begitu. Pelaksanaan demokrasi Indonesia sangat kapitalistik, membutuhkan ongkos yang banyak sehingga sering disebut dengan high cost demokrasi. Demokrasi yang tinggi ongkosnya. Yaitu apa? Sekarang kalau kemudian pemilihan ya, kalau kemudian tidak ada uang, tidak datang itu ke tempat-tempat pemilihan suara, pemungutan suara itu. Masyarakat yaitu, ya masyarakatnya juga apa mikirnya kalau ada uang mau nyoblos. Dan ketika sudah dikasih uang, berarti kan yang di atas merasa bahwa dia berkuasa itu karena beli. Dan ketika sudah menjadi pemimpin, maka yang ada di pikirannya bukan kesejahteraan rakyat ke depan, tapi kemudian bagaimana mengembalikan high cost demokrasi tadi itu. Biaya demokrasi yang mahal itu tadi. Ini yang ada di Indonesia. Mereka dulu kalau ketika masih di parlemen yang menentukan pimpinan, maka yang disogok tidak sampai ke bawah, hanya parlemen itu saja yang disogok. Makanya pantas saja selama 32 tahun Soeharto itu bisa menjabat menjadi presiden. Ya karena itu. Yang disogok hanya sekitar anggota 500 anggotaan itu mungkin ya. Tapi nggak kurang paham juga saya pada waktu itu gimana sistemnya. Ya, tapi saya sadar tahun 1998 itu P3 yang menang, tapi ketika pelantikan presiden Soeharto lagi yang jadi. Nah, kalau sekarang kan tidak, dari bawah sudah, dari bawah. Karena pemilihan langsung. Kalau katanya Ki Afif itu Indonesia itu politik langsung itu ideal, tapi tak ideal dengan kondisi rakyat Indonesia sekarang yang itu. Yang ada di pikirannya sebagian besar itu ya mun berbesen kok nyoblos kan begitu. Perjalanan demokrasi Indonesia yang awalnya cukup menjanjikan tetapi makin lama cenderung oligarki, yaitu sistem demokrasi yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang saya katakan tadi itu. Ada terah Soekarno, ada terah Soeharto, ya, ada terah SBY, sekarang terah Soekarno lagi nih Jokowi, kan begitu. Dan numpang kendaraan besar daripada Megawati. Ya, sekalipun dia punya apa nilai jual lah, nilai tawar dari kemunculannya ketika di Solo kemudian menjadi gubernur di Jakarta ya populis lah. Islam dan demokrasi. Kalau Islam bagaimana memandang demokrasi? Islam dan demokrasi ada tiga pandangan tentang hubungan Islam dan demokrasi. Ini kalau Islam. Islam dan demokrasi ada dua sistem politik yang berbeda. Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara formal, tetapi jika dimaknai secara substantif tentunya tidak bertentangan dengan Islam. Pengusung pendapat ini adalah Al-Maududi. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju. Artinya ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan apakah demokrasi itu boleh. Karena kalau dari kekuasaan rakyat adalah untuk rakyat. Padahal kalau dalam ayat Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau menurut konsep itu kan kekuasaan semuanya dari Allah. Allah lah yang memuliakan dia selama menjadi pemimpin dan Allah juga yang kemudian menghinakan dia kalau Allah sudah tidak berkehendak dia menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu sebagian kemudian menganggap bahwa demokrasi ini tidak sesuai dengan Islam katanya. Tapi kekuasaan rakyat itu kan juga kekuasaan Tuhan. Bagaimanapun juga ada hadis kalau nggak keliru bunyinya begini, la tajtami ummati ala dhalalah, bahwa umatku itu tidak akan mungkin berkumpul dalam kesesatan. Jadi kalau sudah banyak yang sepakat, itu mungkin itu adalah suara Tuhan. Nah, ini beberapa demokrasi dalam Al-Qur'an. Ini sesuai dengan di Asy-Syura, ini pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an.
Kemudian ada al-adalah, adil dan bijaksana, ini konsep-konsep. Demokrasi ada al-musawah, sama derajatnya, ada al-amanah. Ini. Jadi demokrasi dalam Al-Quran itu ya harus ada prinsip asyura wa amruhum syura bainahum, ada al-adalah, innallaha ya'muru an wa aqsitu bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, i'dilu wa aqrabu lit taqwa, itu dasarnya. Al-musawah, persamaan, kemudian al-amanah. Kemudian ada al-mas'uliyah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, itu kan. Ada al-hurriyah, kebebasan. Ini adalah juga bagian daripada konsep demokrasi yang ada di Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang kemudian ditampilkan di sini. Bahwa al-hurriyah ini setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Kemudian ada realitas demokrasi di negara Muslim. Ini dikatakan di sini, realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tapi juga negara non-Islam seperti Barat. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam memberikan kontribusi pada banyak negara. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-Muslim demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Nah, ini perbedaan realitas demokrasi di negara-negara Muslim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Sebagaimana agenda pada pertemuan sebelumnya, apa yang saya sampaikan di video penjelasan terkait dengan demokrasi di Indonesia ini mohon untuk diperhatikan dan disimak baik-baik. Jikalau ada yang tidak paham, maka silakan tanyakan di forum diskusi yang sudah saya buat. Tanyakan juga apa yang kemudian disampaikan oleh kelompok 4 ya. Ini videonya juga sudah saya sematkan di Learning Management System Politeknik Negeri Jember. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.